Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau mengerjakan soal error analysis dari nomor 5 sampai dengan nomor 10 karena mulainya nomor 5. Oke, sekarang kita ke soal nomor 5 langsung, yaitu kita lihat dulu yang A. A itu to determine, to ditambah verb 1. Berarti sudah betul ya, karena determine di situ adalah verb 1. Kalau yang B itu adalah the must and yang digarisbawahi. The itu ditambah dengan noun atau noun phrase. Noun itu apa? Yaitu kata benda. Must di situ artinya adalah masa. Masa adalah kata benda, berarti sudah betul. Lanjut kita menuju ke yang C. The berarti dia adalah mengacu pada sesuatu yang sudah ditentukan sebelumnya. Artinya itu atau tersebut. Berarti the object, objek tersebut, berarti sudah betul. Lanjut kita ke yang D. D itu salah, kenapa? Karena setelah must be itu diikuti oleh verb 3, bukan verb 1. Verb 3 dari measure adalah measured, ditambah dengan D. Ingat, model ditambah be ditambah verb 3 itu artinya adalah D. Nomor 6 itu yang digarisbawahi adalah most common. Di situ sebelum most ada kata the. The most itu diikuti oleh adjective dan common di situ adalah adjective atau kata sifat yang artinya adalah umum. Sudah betul berarti yang A. Ingat, kalau the most itu diikuti adjective, tapi kalau most itu boleh diikuti dengan noun. Contohnya adalah most people, artinya kebanyakan orang. Kalau the most itu artinya adalah atau paling. B itu yang digarisbawahi adalah tornadoes. Tornadoes itu adalah kata benda, yaitu angin tornado. For itu boleh diikuti dengan kata benda atau boleh juga diikuti dengan verb ing atau boleh juga diikuti oleh kata ganti orang atau benda. Misalnya it, them, him, her, for him, for her, for them. For ditambah verb ing misalnya adalah for going, itu boleh. For ditambah kata benda, for the table, for tornadoes, itu boleh ya. Lanjut kita ke yang C. Yang C itu adalah are. Kira-kira betul apa salah? Ya, jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena are di situ kan posisinya adalah sebagai predikat. Nah, sebelum predikat itu adalah subjek. Subjeknya itu siapa? Sebelumnya are yang di situ itu siapa? Kita tidak usah bingung ketika melihat subjek yang panjang seperti itu. Kita lihat saja sebelumnya preposition, yaitu sebelumnya preposition di situnya adalah yang for. Sebelumnya itu berarti ada the most common time. The most common time-nya itu berarti dia adalah subjeknya. Dan yang dinamakan dengan time di situ dihitung tunggal. Kalau tunggal tidak boleh menggunakan are, bolehnya menggunakan is. Berarti jawabannya adalah yang C. C harusnya is. Oke, lanjut kita ke nomor 7. Nomor 7 itu adalah A itu pilihannya several. Ingat, several itu diikuti benda yang lebih dari satu. Contohnya adalah several students, several tables. Nah, di situ several apa? Several aerospace research facilities. Berarti benar ya. Artinya adalah beberapa fasilitas penelitian luar angkasa. Sudah betul karena facilities adalah lebih dari satu. Lanjut kita ke yang B. B itu are working. Kira-kira betul apa salah? Are di situ ingat ya, kalau ada is mr berarti dia adalah predikat. Dan sebelum predikat pasti ada subjek. Subjeknya di situ siapa? Panjang sekali. Tapi untuk menentukan jamak tunggalnya kita cukup melihat di sebelumnya preposition. Prepositionnya di situ adalah in. Sebelumnya in itu berarti siapa? Yaitu automakers, Nissan, and Ford, and several aerospace research facilities. Stop di situ. Apakah itu tunggal ataukah lebih dari satu?
Jawabannya adalah lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 sudah betul menggunakan or. Namun, karena di situ diikuti oleh keterangan waktu lately, maka karena lately itu artinya akhir-akhir ini dan lately itu bukan kepunyaannya present continuous tense. Present continuous tense itu kan subjek ditambah is am/are ditambah verb ing. Nah, itu B itu sebetulnya bisa betul kalau misalnya dia menggunakan keterangan waktunya present continuous tense, contohnya pakai now atau pakai right now. Tapi di situ lately, kalau lately berarti punyanya present perfect tense. Present perfect tense itu rumusnya adalah subjek ditambah has atau have ditambah verb 3. Kalau nggak ada verb 3-nya, kalau nggak ada kata kerjanya pakai apa? Pakai been. Berarti jawabannya bukan are working harusnya, tapi have worked. Nomor 8 itu ada when. When itu diikuti oleh subjek ditambah is am/are atau subjek ditambah verb 1 atau verb 1 plus s atau es. Atau kalau misalnya yang lampau itu pakai when ditambah subjek ditambah was were atau verb 2. Nah, di situ ada a country. A country adalah subjek. Setelah subjek adalah apa? Di situ ada in an early stage. Berarti dia nggak ada kata kerjanya. Kalau nggak ada kata kerjanya, menggunakan to be. Berarti when a country is in. Berarti kurang, yang A itu kurang is. Harusnya a country is in. Kalau yang B itu adalah investments. Investments itu adalah lebih dari 1. Dan ketika lebih dari 1, kita lihat yang D-nya itu menggunakan are vital. Oke? Jika ada preposition setelahnya subjek, setelahnya investment, entah itu in, entah itu on, at, seperti itu yang dilihat adalah sebelumnya preposition untuk mengetahui jamak tunggalnya. Kalau di situ investment berarti investments-nya itu lebih dari 1, berarti betul sudah betul menggunakan are. Berarti B dan D itu betul. Kita lanjut ke yang C. C itu fixed capital. Fixed capital itu artinya adalah modal tetap. Fixed capital. Fixed di situ verb 3. Sudah betul karena dia adalah participle, past participle. Itu fixed capital itu istilah ekonomi ya. Mungkin kadang-kadang kita harus juga mengetahui istilah-istilah di bidang ekonomi. Fixed capital artinya adalah modal tetap. Lanjut kita menuju nomor 9. Nomor 9 itu yang digarisbawahi yang A itu adalah famous. Sudah betul. Kenapa sudah betul? Karena setelah become atau became, kalau di situ kan verb 2 ya, became itu adalah bisa langsung diikuti oleh adjective. Adjektifnya di situ adalah famous. Selain become, apalagi yang bisa langsung diikuti oleh adjektif. Become ditambah dengan adjektif itu namanya adalah linking verb. Selain become itu ada sound, look, taste, feel, terus keep, dan juga turn. Jadi beberapa kata kerja itu dinamakan dengan linking verb karena dia bisa karena mereka langsung bisa diikuti oleh adjective. Nomor 9 itu ada became. Became-nya itu kan verb 2. Kalau verb 2 berarti terjadi di masa lampau. Kalau terjadi di masa lampau, ketika ada after, kata after itu muncul, itu after itu harus diikuti oleh past perfect tense. Past perfect tense itu rumusnya adalah subjek ditambah had ditambah verb 3. Berarti jawaban yang B itu salah. Kenapa salah? Karena harusnya plans di situ bukan verb 1 plus s, tapi harusnya had planted. Nomor 10 itu sudah jelas. Kenapa sudah jelas? Karena yang A itu yang digarisbawahi itu ada inasmuch. Inasmuch itu harus diikuti dengan s, artinya adalah
karena. Jadi in as much as itu artinya adalah karena. Berarti jawabannya yang A, kurang S.